Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, dan harus tetap semangat belajar ya, walaupun hanya di rumah saja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Lita Tania. Kalian bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Lita ataupun Kak Tania. Kita langsung saja ya pada materi pembelajaran pada hari ini. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu tentang hubungan antara bahasa, matematika, dan logika. Yang pertama, hubungan bahasa dengan logika. Menurut Wittgenstein, pikiran adalah proposisi yang bermakna dan totalitas proposisi adalah bahasa. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwasanya proposisi adalah unsur bahasa. Makna proposisi ini dapat ditinjau dengan kalkulus logika karena logika berfungsi untuk membantu memahami makna proposisi. Suatu proposisi adalah suatu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran benar ataupun memiliki nilai kebenaran salah. Tetapi ingat ya, keduanya tidak dinyatakan secara bersamaan atau dalam arti lain, yaitu memiliki nilai kebenaran benar sekaligus memiliki nilai kebenaran salah. Proposisi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada proposisi tunggal. Proposisi tunggal didefinisikan sebagai proposisi yang mengungkap satu pernyataan saja, di mana hanya didukung oleh satu subjek dan satu predikat. Proposisi tunggal ini bisa juga dikatakan sebagai kalimat tunggal. Contoh 1, pernyataan yang merupakan proposisi. Bandung ialah ibu kota Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Bika Ambon berasal dari Ambon. Pernyataan-pernyataan tersebut dapat dikatakan sebagai proposisi karena kita bisa menentukan apakah kalimat ini benar ataupun salah. Kita bahas satu-satu ya. Bandung ialah ibu kota Provinsi Jawa Barat. Pernyataan pertama ini memiliki tingkat nilai kebenaran yang benar karena ibu kota Provinsi Jawa Barat ialah Bandung. Yang kedua, Bika Ambon berasal dari Ambon. Untuk pernyataan yang kedua ini memiliki tingkat nilai kebenaran yang salah karena Bika Ambon itu bukan berasal dari Ambon, melainkan Bika Ambon merupakan makanan khas tradisional dari Sumatera Utara yakni Medan. Dan Bika Ambon tidak ada sangkut pautnya dengan kota Ambon. Jadi penamaan Ambon dalam Bika Ambon ini hanya sebuah penamaan makanan saja gitu. Lanjut, contoh yang kedua, pernyataan yang bukan proposisi. Ada kalimat, apakah sekolah dengan pembelajaran jarak jauh menyenangkan? Anda harus mengatur waktu dengan lebih baik. Pernyataan-pernyataan yang bukan proposisi itu biasanya berbentuk sebuah kalimat tanya ataupun kalimat perintah. Pernyataan ini tidak bisa disebut sebagai proposisi karena kita tidak bisa menentukan apakah kalimat ini benar ataupun salah. Dengan demikian, tingkat nilai kebenarannya itu masih belum valid. Lanjut ke proposisi majemuk. Proposisi majemuk didefinisikan sebagai gabungan dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dengan kata penghubung. Kata penghubung tersebut seperti dan, atau, jika maka, dan jika hanya jika. Kata penghubung dan atau konjungsi. Konjungsi merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, sehingga notasi P konjungsi Q dibaca P dan Q. Tabel nilai kebenaran konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan P atau pernyataan pertama dan pernyataan Q atau pernyataan kedua itu benar. Contohnya, hari ini adalah hari Selasa, hari ini hujan. Maka P konjungsi Q yaitu hari ini adalah hari Selasa dan hari ini hujan. Atau hari ini adalah hari Selasa dan hujan. Jadi kita dapat simpulkan ya bahwasannya konjungsi ini akan memiliki nilai kebenaran benar apabila pernyataan pertamanya yaitu P, dan pernyataan keduanya itu yaitu Q, sama-sama benar, maka tingkat nilai kebenarannya akan benar.
Lanjut disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau, sehingga notasi P disjungsi ki dibaca P atau ki. Tabel nilai kebenaran disjungsi hanya akan salah jika kedua pernyataan P, yaitu pernyataan pertama, dan pernyataan ki, yaitu pernyataan kedua, sama-sama salah. Berbeda dengan konjungsi tadi, jika konjungsi tadi dua-duanya itu kedua pernyataannya itu harus benar dua-duanya, sedangkan disjungsi apabila salah satu pernyataannya itu ada yang benar, maka tingkat nilai kebenarannya itu akan tetap benar. Dan jika dua-duanya pernyataannya itu salah, maka tingkat nilai kebenarannya itu salah. Contoh dari disjungsi ini ialah hari ini adalah hari Selasa atau hari ini hujan. Lanjut ke implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika maka, sehingga notasi P implikasi Q dibaca jika P maka Q. Tabel nilai kebenaran implikasi hanya bernilai salah jika P benar dan Q salah. Contoh dari implikasi ini ialah jika hari ini adalah hari Selasa, maka hari ini hujan. Biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga notasi dari P biimplikasi Q akan dibaca P jika dan hanya jika Q. Tabel nilai kebenaran biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya itu pernyataan satu, yaitu pernyataan P, dan pernyataan kedua, yaitu pernyataan Q, menilai sama, baik itu sama-sama benar ataupun sama-sama salah. Contoh biimplikasi yang sama-sama benar yaitu hari ini adalah hari Selasa jika dan hanya jika hari ini hujan. Untuk contoh pernyataan biimplikasi yang sama-sama salah dengan mengganti hari Selasa dengan hari lain dan mengganti hujan dengan tidak hujan yaitu hari ini adalah hari Rabu jika dan hanya jika hari ini tidak hujan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya hubungan antara logika dan bahasa dipersatukan melalui aturan umum dan tata bahasa yang logis, karena totalitas proposisi adalah bahasa. Dengan begitu, batas logika merupakan batas bahasa. Proposisi logika adalah batas-batas bahasa dan batas-batas pikiran. Lanjut ke hubungan bahasa dengan matematika. Kosakata, tata bahasa, dan sintaksis dalam matematika. Kosakata matematika menarik dari berbagai huruf dan menyertakan simbol yang unik untuk matematika. Persamaan matematis dapat dinyatakan dalam kata-kata membentuk kalimat yang memiliki kata benda dan kata kerja seperti kalimat dalam bahasa lisan. Contoh 1. 3 ditambah 5 sama dengan 8 dapat dinyatakan sebagai 3 ditambahkan ke 5 sama dengan 8. Untuk memecahkan ini, kata benda dalam matematika meliputi angka Arab, pecahan, variabel, ekspresi, diagram, pi, angka imajiner, kecepatan cahaya. Sementara untuk kata kerja meliputi simbol termasuk kesetaraan atau ketidaksetaraan, tindakan seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, operasi lain. Jika mencoba untuk melakukan diagram kalimat pada kalimat matematika, maka akan menemukan infinitif, kata sambung, kata sifat, dan lain-lain. Seperti dalam bahasa lain, peran yang dimainkan oleh simbol tergantung pada konteksnya. Contoh kedua, jika kita hanya menuliskan angka saja, katakanlah 2 ditambah 2. Sebagian dari kita otomatis akan menjawab hasilnya 4. Tapi tidak demikian dengan anak umur 5 tahun yang baru saja belajar menghitung. Maka di sini peran bahasa berperan penting untuk mengetahui bagaimana agar mendapatkan hasil dari penjumlahan tersebut. Misalnya saja bisa kita ibaratkan dengan cerita Ani mempunyai 2 pensil, Ani juga mempunyai 2 penghapus, maka berapakah alat tulis yang dimiliki oleh Ani? Maka kita bisa mendapatkan hasil jawabannya yaitu 4. Jadi, diibaratkan dengan bahasa. Lanjut, lain hal dengan hanya bahasa tanpa ada unsur matematika, contohnya dalam penyajian data.
Sebenarnya bisa saja kita menyajikan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang begitu panjang, namun terkadang itu hanya membuat jenuh sang pembacanya, dan bahkan terkadang pembacanya malah mengabaikannya. Maka dari itu, matematika berperan penting dalam hal ini untuk menyajikan data dalam bentuk angka agar lebih jelas, detail, dan terperinci bagi pembacanya untuk mengetahui penyajian data secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya hubungan antara matematika dan bahasa itu seperti saling melengkapi. Maksudnya, tanpa kehadiran salah satunya akan sulit dimengerti. Matematika berperan untuk menyederhanakan hal yang rumit, dan bahasa menjabarkan hal yang sederhana dan abstrak. Dengan begitu, jika tidak ada bahasa dalam matematika, maka kita tidak akan mengerti simbol-simbol yang disajikan dalam matematika dan tidak akan tahu bagaimana cara mengerti akan suatu rumus yang di dalamnya banyak terdapat simbol-simbol tanpa adanya bahasa. Seperti itu. Maka mereka saling berkaitan satu sama lain. Dengan demikian, terjawab sudah dari judul pembahasan materi pada pembelajaran hari ini, yaitu hubungan antara bahasa dengan logika dan matematika itu sangat erat kaitannya, karena bahasa merupakan basis dari logika dan matematika. Sekian penjabaran materi pada hari ini dari kakak. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menerapkan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bye, stay safe and keep healthy guys.